bikin nangis. Guru teladan dan murid cantik pendiam, ternyata kerap lakukan hal ini di UKS saat sekolahan dalam keadaan kosong. Saat semua rahasianya terbongkar, semua orang dibuat syok. Aku masih ingat betul masa-masa itu, ketika sekolah kami dipenuhi pujian, karena memiliki guru paling teladan bernama Pak Raka. Ia adalah guru favorit semua murid. Cara mengajarnya menyenangkan, ia sabar menghadapi murid nakal sekalipun, dan sering memberi motivasi. Setiap kali masuk kelas, wajahnya selalu dihiasi senyum. Ia bukan tipe guru yang suka mengintimidasi, meski semua murid hormat padanya. Bahkan anak-anak yang biasanya malas mengerjakan PR, kalau itu tugas dari Pak Raka, mereka akan rela begadang. Anak-anak, hidup itu seperti menulis esai, ucapnya suatu kali, saat kami semua duduk memperhatikan. Kalian bisa salah, kalian bisa coret-coret, tapi selalu ada kesempatan memperbaiki sebelum kertas itu benar-benar dikumpulkan. Jangan takut salah. Kata-kata itu sederhana, tapi entah kenapa membekas di hati kami. Murid-murid mengangguk, beberapa bahkan berbisik satu sama lain, memuji cara Pak Raka selalu menyelipkan pelajaran hidup di sela-sela materi. Orang tua murid pun kagum, bahkan tak jarang menyebut nama Pak Raka di setiap rapat komite sebagai contoh guru yang tulus mendidik. Hampir tidak ada yang bisa membencinya. Namun, di antara semua kegemaran murid terhadap Pak Raka, aku justru sering menaruh perhatian pada hal lain. Bukan pada caranya mengajar, melainkan pada salah satu murid di kelas kami, Nadia. Nadia duduk tak jauh dariku, tapi entah mengapa, ia seperti dinding dingin di antara keramaian. Dia pendiam sekali. Duduknya selalu di pojok, jarang ikut bercanda, bahkan jika guru memanggil, ia hanya menjawab singkat. Nadia, bisa tolong bacakan paragraf kedua? Suara Pak Raka suatu hari terdengar lembut. Nadia pun berdiri, memegang buku erat-erat. Suaranya pelan sekali, nyaris tenggelam oleh suara kipas angin di langit-langit kelas. Lebih keras, "Nak, biar teman-temanmu bisa dengar," kata Pak Raka dengan sabar. Ia mencoba, tapi tetap saja terdengar lirih. Beberapa anak cekikikan, ada yang menirukan suaranya. Aku melirik mereka dengan kesal, sementara wajah Nadia memerah, lalu cepat-cepat duduk kembali. Pak Raka menegur ringan, "Hei, jangan mengejek. Tidak semua orang punya suara sekeras kalian." Setelah itu, kelas kembali tenang. Tapi aku melihat jelas bagaimana Nadia menunduk, seperti ingin menghilang dari dunia. Yang aneh, setiap hari Nadia selalu pulang paling terakhir. Saat bel berbunyi, kami semua berebut keluar, ada yang ke kantin, ada yang langsung ke rumah. Tapi Nadia, ia tetap duduk, membereskan buku dengan sangat pelan, seolah sengaja menunggu semua orang pergi. Aku pernah melihatnya keluar gerbang saat sekolah sudah sepi, hanya satpam yang tersisa. Bahkan saat aku menunggu dijemput orang tuaku yang terlambat, Nadia masih di kelas. Hari itu, aku memberanikan diri menghampirinya. "Nat, kamu nggak pulang?" tanyaku, pura-pura santai. Dia kaget, menoleh cepat, lalu buru-buru menutup bukunya. "Nggak, maksudnya, sebentar lagi." Aku menduduki bangku di depannya. "Kok selalu terakhir? Kamu nunggu siapa, ya?" Nadia gelisah, matanya berputar mencari jawaban. "Enggak, aku cuma suka belajar lebih lama." Jawaban itu terdengar dibuat-buat. Aku menatapnya, mencoba membaca wajahnya, tapi ia segera menunduk, pura-pura sibuk. Tak lama kemudian, suara Pak Raka terdengar dari depan pintu. "Kalian masih di sini?" Aku dan Nadia serentak menoleh. Wajah Pak Raka tetap dengan senyum lembutnya. "Iya,
Pak, saya lagi ngerapin buku, jawab Nadia cepat, suaranya hampir terburu-buru. Pak Raka melangkah masuk, berdiri tak jauh dari meja Nadia. Kamu rajin sekali, tapi jangan sampai pulang terlalu sore, nanti orang tua khawatir. Baik, Pak. Aku memperhatikan tatapan mereka berdua. Ada sesuatu yang sulit kujelaskan. Nadia tampak lebih gugup daripada biasanya. Sementara Pak Raka, entah kenapa senyumnya saat itu terasa berbeda. Hari-hari berikutnya, rasa penasaranku semakin besar. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik Nadia lebih sering. Di kelas, ia tetap pendiam, hampir tak pernah berbicara dengan teman sekelas. Saat jam istirahat, ia duduk sendirian, memakan bekal yang tampak sederhana, hanya nasi dengan telur dadar atau tempe goreng. Aku pernah mencoba duduk di sebelahnya. "Hai, kamu gak ikut ke kantin?" tanyaku. Nadia menoleh sekilas. "Enggak, aku bawa bekal. Boleh aku temenin?" Ia terdiam sebentar, lalu mengangguk pelan. Aku mencoba mengajaknya ngobrol, tapi jawabannya selalu singkat. Lama-lama aku merasa seperti sedang berbicara dengan tembok. Tapi anehnya, aku tetap penasaran. Ada sesuatu pada dirinya yang membuatku ingin tahu lebih jauh. Sore itu, ketika sekolah sudah hampir kosong, aku sengaja menunggu lagi. Dari kejauhan aku melihat Nadia berjalan keluar kelas. Langkahnya pelan, kepalanya menunduk. Ia berhenti sebentar di koridor, lalu menoleh ke belakang, ke arah ruang guru. Aku mengintip dari balik tiang, jantungku berdegup. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, Pak Raka keluar dari ruang guru, berjalan ke arah yang sama dengan Nadia. Mereka berdua berjalan beriringan, agak jauh dari gerbang. Aku tercekat. Ada sesuatu yang tak biasa. "Nadia, kamu yakin gak mau saya antar?" Suara Pak Raka samar-samar terdengar. Nadia menoleh cepat. "Jangan, Pak, nanti ketahuan." Aku hampir tak percaya dengan apa yang baru kudengar. Keesokan harinya, di kelas, suasana berjalan normal seolah tak ada apa-apa. Pak Raka tetap mengajar dengan gaya menyenangkannya. Semua murid tetap memuja. Tapi aku, entah kenapa, mulai melihatnya dengan pandangan berbeda. Saat pelajaran usai, aku mendekati Nadia lagi. "Nat," kataku pelan, "kemarin aku lihat kamu." Aku ragu melanjutkan, dia langsung menegakkan tubuhnya, wajahnya tegang. "Kamu lihat apa?" Aku menelan ludah. "Kamu jalan bareng Pak Raka." Nadia menunduk cepat, menggenggam bukunya erat. "Jangan bilang siapa-siapa." Suara itu lirih, nyaris seperti bisikan. Aku menatapnya lama. Ada rasa takut jelas di wajahnya, tapi juga sesuatu yang lain, rahasia yang belum ingin ia bagi. "Nat, ada apa sebenarnya?" tanyaku lagi. Dia menggigit bibirnya, lalu berkata pelan, "Aku nggak bisa cerita sekarang. Tolong, jangan tanya lagi." Aku perhatikan, Pak Raka lebih sering mendekati Nadia daripada murid lain. Ia sering menanyakan kabarnya, membimbing pekerjaannya dengan teliti. Bahkan menatapnya seolah ingin memastikan Nadia mengerti setiap materi. Murid lain menganggap itu wajar. Namanya juga guru baik. "Ya begitu," kata Rani, teman sebangkuku. "Coba aja kalau semua guru kayak Pak Raka, kita pasti betah sekolah." Aku hanya mengangguk, walau hatiku tak sepenuhnya setuju. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Pak Raka memperhatikan Nadia. Itu bukan sekadar perhatian seorang guru pada murid yang perlu bimbingan lebih. Ada nuansa lain yang sulit kujelaskan. Suatu hari, saat pelajaran matematika, aku melihat langsung bagaimana perhatian itu ditunjukkan. "Nadia," suara Pak Raka lembut,
Coba kerjakan soal nomor 5 di papan tulis, ya. Nadia tampak gugup, tapi menurutku bukan karena soalnya sulit. Ia berjalan pelan ke depan, menulis angka-angka di papan dengan tangan bergetar. Saat ia salah menuliskan tanda kurung, Pak Raka segera berdiri dari mejanya. Ia melangkah ke depan, berdiri sangat dekat di samping Nadia. "Begini, Nak," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Tangannya terulur, menunjuk papan tulis, hampir menyentuh tangan Nadia. "Jangan lupa, operasi dalam kurung harus didahulukan." Aku memperhatikan dengan seksama. Jarak mereka terlalu dekat. Nadia hanya mengangguk, wajahnya merah, lalu buru-buru menulis ulang jawabannya. Beberapa murid lain malah sibuk ngobrol, tak terlalu peduli. Tapi aku menahan napas. Entah kenapa, pemandangan itu membuatku gelisah. Saat jam istirahat, aku duduk di kantin bersama Rani. Aku masih memikirkan kejadian tadi. "Ran," kataku sambil mengaduk es teh. "Kamu nggak lihat, ya? Pak Raka tadi dekat banget sama Nadia pas ngajarin." Rani tertawa kecil. "Ah, kamu aja yang kebanyakan mikir. Pak Raka emang suka gitu kalau ngajarin. Ingat nggak, pas kamu salah bikin tabel kemarin, dia juga sampai berdiri di samping kamu." Aku menghela napas. Iya sih. Tapi, entah kenapa kalau sama Nadia rasanya beda. Beda gimana? Rani mencondongkan tubuh, penasaran. Aku menggeleng. "Nggak tahu. Kayak terlalu perhatian. Kamu lihat nggak? Hampir tiap hari dia selalu nyamperin Nadia." Rani hanya mengangkat bahu. "Mungkin kasihan kali. Nadia kan pendiam banget. Kalau nggak ditanya, nggak akan ngomong." Aku tidak menjawab lagi, tapi rasa curiga itu tetap ada. Sore hari, ketika bel tanda pulang berbunyi, aku sengaja memperlambat langkah. Seperti biasanya, Nadia masih duduk di bangkunya, membereskan buku dengan pelan. Aku pura-pura sibuk mencari pulpen di tasku. Tak lama, Pak Raka masuk ke kelas. "Masih di sini, Nadia?" Suaranya terdengar ramah. Nadia buru-buru berdiri. "Iya, Pak. Lagi rapiin buku." Aku mengintip dari balik lemari buku. Pak Raka berjalan mendekat, tangannya menyentuh bahu Nadia sebentar. "Kamu kelihatan capek. Ada masalah di rumah?" Nadia menunduk, lalu menggeleng pelan. "Enggak, Pak. Tapi kalau ada yang kamu rasain, jangan dipendam sendiri. Kamu bisa cerita sama saya." Aku menahan napas. Kalimat itu terdengar terlalu personal. Guru biasanya hanya menanyakan soal pelajaran, bukan urusan pribadi murid. "Baik, Pak," jawab Nadia lirih. Aku bergegas keluar sebelum mereka sadar aku mendengarkan. Tapi sepanjang jalan pulang, kata-kata Pak Raka itu terus terngiang di kepalaku. Hari-hari berikutnya, perhatian Pak Raka pada Nadia semakin jelas. "Nadia, PRMU sudah dikerjakan? Kalau bingung, nanti habis jam pelajaran kita bahas lagi, ya?" "Bagus, Nadia. Kamu sudah jauh lebih rapi tulisannya. Apa kamu sudah sarapan tadi pagi? Kamu kelihatan pucat." Aku, yang duduk tak jauh dari mereka, selalu jadi saksi kecil dari percakapan itu. Murid lain tak ada yang mempermasalahkan. Bahkan ada yang bercanda, "Wah, Nat, kamu murid kesayangan Pak Raka, ya?" Nadia hanya menunduk, tidak menjawab. Wajahnya memerah, entah karena malu atau karena alasan lain. Suatu siang, aku memberanikan diri untuk bertanya langsung. "Nat," kataku saat kami sama-sama menunggu hujan reda di teras kelas. "Aku perhatiin, Pak Raka sering banget dekat sama kamu, ya?"
Nadia menoleh cepat, matanya penuh kewaspadaan. Maksud kamu? Ya, maksudku, dia sering banget nanya kabar kamu. Lebih sering daripada murid lain. Ia terdiam sebentar, lalu menjawab pelan, Pak Raka kan memang baik sama semua murid. Aku menatapnya lekat-lekat. Tapi kamu sadarkan, kalau dia lebih perhatian ke kamu. Nadia menggenggam erat bukunya. Wajahnya menegang, lalu ia mengalihkan pandangan ke arah hujan. Aku nggak tahu. Mungkin kamu salah lihat. Nada suaranya membuatku berhenti bertanya. Tapi hatiku semakin yakin, Nadia menyembunyikan sesuatu. Beberapa hari kemudian, aku menyaksikan lagi sesuatu yang membuat curigaku bertambah. Saat kelas bubar, aku pura-pura kembali ke ruang kelas karena alasan ketinggalan buku. Dari balik pintu, aku melihat Nadia berdiri di depan meja guru. Nadia, suara Pak Raka lembut, kalau kamu butuh bantuan, jangan sungkan. Kamu bisa datang ke ruang guru kapan saja. Nadia hanya mengangguk. Lalu, yang membuatku benar-benar tertegun, Pak Raka menepuk kepala Nadia sebentar, seperti ayah menepuk kepala anaknya. Gerakan itu tampak biasa, tapi entah kenapa terasa janggal. Aku buru-buru melangkah pergi sebelum ketahuan. Sejak itu, aku semakin memperhatikan Nadia. Ia sering terlihat resah kalau Pak Raka mendekatinya, meski tidak pernah menolak. Ada ketegangan aneh di wajahnya, antara takut, malu, dan aku tak tahu. Di sisi lain, Pak Raka tetap jadi guru favorit semua orang. Murid-murid memujanya, orang tua murid mengaguminya. Hampir tak ada yang menyadari, ada kedekatan aneh yang perlahan terbentuk di balik kelas kami. Dan aku hanya bisa menyimpan rasa curiga itu dalam hati. Beberapa kali setelah pulang sekolah, aku masih melihat Nadia di perpustakaan bersama Pak Raka. Katanya itu bimbingan tambahan. Awalnya aku percaya saja, karena memang wajar guru membantu murid yang kesulitan. Tapi lama-kelamaan aku sadar, hanya Nadia yang mendapat perhatian khusus seperti itu. Bahkan ketika aku atau teman lain meminta tambahan les, Pak Raka menolak dengan alasan sibuk. Pak, saya masih bingung sama rumus peluang. Bisa minta tambahan les? Enggak? Tanyaku suatu hari, memberanikan diri. Pak Raka tersenyum ramah, tapi tangannya sibuk merapikan kertas di mejanya. Wah, maaf sekali, ya. Bapak akhir-akhir ini banyak urusan. Kalau ada yang belum jelas, kamu bisa tanya di kelas saja. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati ada yang mengganjal. Kalau memang sibuk, kenapa aku hampir selalu melihatnya di perpustakaan bersama Nadia? Rasa penasaranku semakin besar. Sore itu, ketika jam pelajaran usai, aku pura-pura tertinggal di kelas. Dari jendela, aku memperhatikan halaman sekolah yang sudah mulai sepi. Hanya beberapa murid yang dijemput orang tuanya. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, Nadia berjalan pelan menuju perpustakaan. Tak lama, Pak Raka muncul dari arah ruang guru, membawa beberapa buku tebal. Mereka masuk ke perpustakaan hampir bersamaan. Aku menggertakkan gigi. Bimbingan, katanya, gumamku lirih. Besoknya, aku sengaja bertanya pada Nadia saat jam istirahat. Kami duduk berdua di teras kelas, sambil menatap halaman sekolah yang ramai oleh anak-anak bermain. Nat, kamu sering banget ya belajar sama Pak Raka di perpustakaan? Tanyaku pura-pura santai. Nadia menoleh cepat, jelas kaget dengan pertanyaanku. Kamu lihat? Aku mengangguk. Iya, hampir tiap sore. Ia menggigit bibirnya, lalu menunduk. Itu cuma bimbingan tambahan. Tapi kok cuma kamu? Aku pernah minta, Pak Raka bilang sibuk. Teman-teman lain juga begitu.
Kenapa cuma kamu yang boleh? Nadia tak menjawab. Ia memeluk bukunya erat, seakan itu tameng dari pertanyaanku. Aku menatapnya lekat. Ada apa sebenarnya? Nat, kamu bisa cerita, kok. Aku nggak akan bilang ke siapa-siapa. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu hanya berkata lirih. Aku nggak bisa. Jawaban itu membuatku makin yakin, ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa hari kemudian, aku nekat mengikuti mereka diam-diam. Saat bel pulang berbunyi, aku tidak langsung keluar, melainkan bersembunyi di balik pintu ruang kelas. Kulihat Nadia berjalan ke arah perpustakaan, seperti biasa. Lalu Pak Raka menyusul tak lama setelahnya. Dengan hati berdebar, aku mengikuti dari kejauhan. Perpustakaan sore itu sepi. Lampu di dalamnya menyala redup. Dari celah pintu, aku bisa melihat mereka duduk di meja paling pojok. Buku-buku berserakan, seakan sedang belajar sungguhan. Ayo, coba kerjakan soal nomor 3. Suara Pak Raka terdengar lembut. Nadia menunduk, menulis sesuatu di kertas. Tangannya gemetar, jelas ia gugup. Tenang saja, kata Pak Raka lagi. Bapak di sini buat bantu kamu. Kamu nggak perlu takut salah. Aku menelan ludah. Suaranya terdengar berbeda. Bukan seperti guru yang sedang membimbing murid, tapi seperti seseorang yang mencoba menenangkan dengan kelembutan yang terlalu personal. Sesekali, aku melihat Pak Raka mendekatkan wajahnya ke arah Nadia, seolah ingin membaca tulisannya dari dekat. Tangannya sempat menyentuh bahu Nadia ringan, lalu kembali ke meja. Jantungku berdegup kencang. Apa yang sebenarnya terjadi? Keesokan harinya, aku menceritakan sedikit pada Rani. Ran, kamu sadar nggak? Nadia itu sering banget sama Pak Raka, kataku pelan di kantin. Rani menaikkan alis. Ya iyalah. Emang kenapa? Nadia kan anaknya pendiam, mungkin Pak Raka kasihan. Tapi nggak wajar. Ran, aku pernah minta les tambahan, ditolak. Teman-teman juga. Tapi kalau sama Nadia, dia mau. Hampir tiap sore mereka di perpustakaan. Rani terdiam sebentar, lalu menertawakan ucapanku. Kamu iri, ya? Nadia lebih diperhatiin daripada kamu. Aku mendesah. Bukan itu maksudku. Aku cuma ngerasa ada yang aneh. Udahlah. Jangan mikir yang aneh-aneh. Pak Raka itu guru teladan, semua orang tahu. Masa kamu curiga sama orang sebaik itu? Kata-kata Rani membuatku bungkam, tapi rasa curiga itu tidak hilang. Sore itu, aku kembali melihat mereka. Dari balik jendela perpustakaan, aku menyaksikan Nadia duduk menunduk, sementara Pak Raka berdiri di sampingnya, mencondongkan tubuhnya dekat sekali. Apa kamu sudah paham? Tanya Pak Raka lembut. Nadia mengangguk kecil. Kalau bingung, jangan dipendam, ya. Kamu bisa cerita apa saja sama Bapak. Aku menahan napas. Kata-kata itu bukan kalimat seorang guru biasa. Itu lebih mirip seperti rayuan halus yang disamarkan. Aku merasa dadaku sesak. Ingin rasanya aku masuk dan menegur langsung, tapi aku tahu itu berbahaya. Semua orang percaya pada citra Pak Raka. Kalau aku bicara tanpa bukti, pasti aku dianggap mengada-ada. Aku hanya bisa mengintip dari kejauhan, menyimpan semua yang kulihat dalam hati. Malamnya, aku tak bisa tidur. Kata-kata Pak Raka terus bergema di kepalaku. Senyum lembutnya, tepukan tangannya di bahu Nadia, tatapan matanya yang seolah lebih dari sekadar seorang guru. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku hanya salah paham? Atau memang ada sesuatu yang salah di balik semua bimbingan pribadi itu? Dan yang lebih membuatku takut,
Bagaimana kalau Nadia sebenarnya ingin bicara, tapi terlalu takut untuk membuka suara? Hari-hari berikutnya, aku semakin yakin bahwa ada rahasia yang tersimpan. Nadia tampak semakin tertutup. Meski wajahnya selalu merah setiap kali berpapasan dengan Pak Raka di kelas, Pak Raka sering menyebut nama Nadia. Tugas Nadia ini bagus sekali, katanya suatu hari sambil mengangkat lembaran kertas bergaris milik Nadia. Tulisan rapi dengan rumus-rumus tersusun jelas. Anak-anak, coba lihat. Kalau kalian membuat catatan serapi ini, belajar pun jadi lebih mudah. Aku memperhatikan wajah Nadia yang langsung menunduk dalam. Pipinya merah, jelas terlihat meski ia berusaha menyembunyikannya di balik rambut panjangnya. Bagus, ya. Beberapa teman berbisik-bisik. Ada yang kagum, ada juga yang melirik sinis. Itu bukan sekali dua kali. Hampir setiap minggu, ada saja momen di mana nama Nadia disebut dan ditonjolkan. Kadang karena tugasnya, kadang karena jawabannya yang dianggap paling tepat. Suatu kali, saat kami sedang mengerjakan soal di papan tulis, Pak Raka memuji dengan suara penuh kebanggaan. Lihat, anak-anak, Nadia ini teliti sekali. Jawabannya jarang salah. Kalian bisa belajar banyak darinya. Aku sempat melirik Rani, yang duduk di sebelahku. Ia memutar bola matanya. Ya ampun, Nadia lagi, bisiknya. Aku menahan tawa kecil, tapi dalam hati ada rasa aneh. Kenapa harus selalu Nadia yang disorot? Bukankah banyak murid lain yang juga pintar? Saat istirahat, komentar tentang itu makin ramai terdengar. Kenapa sih Pak Raka perhatian banget sama Nadia? Bisik salah satu murid cowok di bangku belakang. Iya, kayak nggak ada murid lain aja. Timpal yang lain. Aku duduk diam, mendengar semua bisik-bisik itu. Beberapa anak bahkan mulai menjadikannya bahan candaan. Jangan-jangan Nadia itu murid kesayangan, ucap seseorang dengan nada menggoda. Kesayangan apa dulu nih? Yang lain tertawa. Aku melihat wajah Nadia yang langsung pucat. Ia cepat-cepat merapikan bukunya dan keluar kelas. Mungkin ingin menghindari tatapan teman-teman. Aku merasa tak enak. Ada rasa iba sekaligus curiga yang bercampur jadi satu. Besoknya, kejadian serupa terulang. Pak Raka masuk kelas dengan langkah bersemangat, membawa setumpuk buku tugas. Anak-anak, kemarin Bapak sudah periksa latihan kalian. Ada yang bagus, ada juga yang masih perlu kerja keras. Ia mulai membagikan buku itu satu persatu. Sampai tiba di meja Nadia, ia berhenti sejenak, lalu mengangkat bukunya tinggi-tinggi. Ini contoh yang patut ditiru. Catatan Nadia rapi sekali, jawabannya lengkap. Tidak hanya benar, tapi juga sistematis. Beberapa anak langsung ribut. Wah, lagi-lagi Nadia. Udah deh, Pak, kita semua tahu Nadia pintar. Pak Raka ngefans sama Nadia kali ya. Suasana kelas riuh dengan bisik-bisik. Ada yang bercanda, ada yang mencibir. Sementara Nadia hanya menunduk. Bibirnya digigit, jelas merasa tidak nyaman. Aku melihat jelas matanya berair, tapi ia menahan sekuat tenaga agar tidak menangis di depan kelas. Saat bel berbunyi, aku mengejar Nadia yang berjalan cepat ke arah taman belakang sekolah. Nat, panggilku. Ia berhenti, menoleh sekilas, lalu melanjutkan langkahnya. Aku berlari kecil dan berdiri di depannya. Kamu nggak apa-apa? Wajahnya pucat. Aku capek. Jawabnya singkat. Aku menghela napas. Aku tahu, kamu nggak nyaman kan selalu dipuji-puji begitu. Nadia terdiam. Tangannya meremas ujung rok seragamnya. Aku nggak ngerti kenapa Pak Raka selalu begitu, katanya akhirnya, suaranya lirih. Aku jadi bahan omongan teman-teman.
Aku menatapnya lekat. Kamu pernah bilang ke beliau? Ia menggeleng. Aku nggak berani. Lagi pula, kalau aku ngomong, nanti aku dibilang nggak tahu diri. Harusnya aku bersyukur, kan? Aku bisa merasakan betapa bingung dan tertekannya dia. Semua orang melihat pujian itu sebagai keberuntungan, tapi bagi Nadia, itu justru beban. Beberapa hari kemudian, aku mencoba menguji kecurigaanku. Saat Pak Raka membagikan tugas, aku sengaja membuat catatan sangat rapi, lengkap, dengan jawaban benar semua. Aku bahkan menambahkan diagram kecil agar terlihat menarik. Saat buku-buku itu dikembalikan, aku memperhatikan reaksinya. Bagus, ya, banyak yang meningkat, katanya sambil berjalan ke meja murid. Ketika tiba di mejaku, ia hanya berkata singkat, lumayan. Terus ditingkatkan, ya. Padahal jelas-jelas pekerjaanku sempurna. Tapi ia tidak mengangkat bukuku di depan kelas, tidak menjadikannya contoh. Lalu, di meja Nadia, ia kembali berhenti. Anak-anak, lihat. Catatan Nadia ini rapi sekali, persis seperti yang Bapak harapkan. Kalau kalian semua begini, belajar pasti lebih gampang. Aku tercekat. Rasanya seperti bukti nyata bahwa perhatiannya memang condong hanya pada Nadia. Sepulang sekolah, aku menceritakan hal itu pada Rani. Ran, kamu sadar nggak sih? Sekalipun aku bikin catatan rapi, nggak pernah dipuji kayak Nadia. Padahal aku ngerjain bener semua loh kemarin. Rani tertawa kecil. Mungkin punya kamu masih kalah rapi. Aku menggeleng cepat. Nggak, Ran. Aku serius. Bukuku lebih rapi dari biasanya. Tapi tetap aja, yang disebut cuma Nadia. Rani menatapku, ekspresinya berubah. Kamu beneran curiga, ya? Aku nggak tahu, tapi rasanya nggak wajar. Rani terdiam lama, lalu berbisik, kalau sampai benar ada sesuatu, itu gawat banget. Aku hanya menunduk, pikiranku semakin kacau. Keesokan harinya, saat pelajaran berlangsung, aku kembali memperhatikan. Kali ini, Pak Raka meminta Nadia untuk menjelaskan jawabannya di depan kelas. Nadia, ayo kamu coba terangkan di papan tulis. Biar teman-temanmu bisa belajar dari caramu. Nadia tampak gugup, tapi ia menurut. Saat ia menulis di papan, Pak Raka berdiri agak dekat. Matanya tak lepas dari sosoknya. Aku memperhatikan dengan seksama. Tatapan itu bukan sekadar bangga pada murid. Ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Beberapa teman mulai berbisik lagi. Lihat deh, Nadia jadi artis kelas. Kayak nggak ada murid lain aja. Pak Raka tuh jelas-jelas suka sama Nadia. Sumpah. Aku menelan ludah. Kata-kata itu memang terdengar seperti lelucon murid-murid, tapi entah kenapa, aku merasa mungkin ada kebenaran di baliknya. Sore harinya, aku kembali melihat Nadia berjalan menuju perpustakaan. Kali ini aku tidak mengikuti. Aku hanya berdiri di ujung koridor, menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Di kepalaku, pertanyaan itu terus berputar. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada perhatian yang janggal? Perhatian yang seharusnya tidak dimiliki seorang guru pada muridnya? Dan yang paling membuatku takut adalah, Nadia tidak pernah menolak. Sejak beberapa minggu terakhir, aku mulai memperhatikan perubahan mencolok pada Nadia. Gadis yang biasanya duduk diam di pojok kelas dengan wajah datar, kini sering terlihat pucat. Tangan kirinya kerap memegang kening, sementara matanya sayu, seolah menyimpan beban berat yang tak bisa diucapkan. Hari itu, lonceng istirahat baru saja berbunyi.
Suara langkah kaki murid-murid yang berhamburan keluar kelas terdengar riuh, tapi Nadia tetap duduk di tempatnya. Aku yang duduk tak jauh darinya melirik sekilas. Bibirnya pucat, tubuhnya sedikit gemetar. Aku memberanikan diri mendekat. "Nadia, kamu gak makan ke kantin?" tanyaku pelan. Dia menoleh sebentar, matanya sayu. "Nggak, aku nggak lapar," jawabnya singkat. Aku sempat ragu, tapi melihat wajahnya yang kian pucat, aku berkata, "Kalau gitu ke UKS aja. Kamu kelihatan nggak enak badan." Nadia mengangguk pelan. Aku menemaninya keluar kelas. Jalan menuju UKS terasa begitu panjang karena Nadia melangkah pelan sekali, seolah setiap langkahnya berat. Sesampainya di UKS, Bu Ratmi, petugas UKS yang ramah tapi tegas, langsung menoleh. "Loh, Nadia lagi?" katanya sambil mengerutkan dahi. "Baru kemarin kamu di sini, sekarang balik lagi?" Nadia hanya menunduk, diam. Aku yang akhirnya menjawab, "Bu, dia kelihatan pucat dari tadi. Katanya pusing." Bu Ratmi menghela napas panjang. "Ya sudah, baring saja dulu di sana." Ia menunjuk salah satu ranjang kecil berseprai putih. Nadia pun berbaring, menutup mata. Sambil mencatat sesuatu di buku laporan kesehatan siswa, Bu Ratmi bergumam, "Aneh sekali ya, anak ini biasanya sehat. Jarang banget sakit. Kok sekarang hampir tiap minggu kesini?" Aku hanya diam, ikut bingung. Aku juga baru sadar kalau memang akhir-akhir ini Nadia sering terlihat di UKS. Keesokan harinya, hal serupa terulang lagi. Kali ini saat pelajaran matematika. Pak Raka sedang menjelaskan di papan tulis, dan semua murid sibuk mencatat. Aku melirik ke arah Nadia, dia sudah memegang kepalanya lagi. Keringat dingin menetes di pelipisnya, padahal AC kelas menyala cukup dingin. Tiba-tiba Nadia menunduk. Wajahnya hampir jatuh ke meja. Aku refleks bersuara, "Pak, Nadia kayaknya sakit." Seluruh kelas sontak menoleh. Pak Raka berhenti menulis, lalu menatap Nadia dengan ekspresi cemas, atau mungkin lebih tepatnya terlalu cemas. "Nadia?" tanyanya cepat sambil menghampiri bangku belakang. "Kamu sakit lagi?" Nadia mencoba menjawab, tapi suaranya pelan sekali. "Pusing, Pak." "Sudah, kamu ke UKS saja. Saya antar," kata Pak Raka buru-buru. Aku spontan berdiri. "Pak, biar saya yang antar." Kebetulan tempat duduk saya dekat. Tapi Pak Raka langsung menggeleng, agak tergesa. "Tidak usah. Biar saya yang antar. Kamu lanjutkan catatanmu." Aku terdiam, meski dalam hati terasa aneh. Bukankah biasanya guru menyuruh murid lain untuk mengantar teman yang sakit? Kenapa kali ini Pak Raka bersikeras mengantar sendiri? Aku memperhatikan punggung Pak Raka yang berjalan beriringan dengan Nadia keluar kelas. Murid-murid mulai berbisik. "Pak Raka perhatian banget ya sama Nadia." "Iya, kayak beda aja." "Apa jangan-jangan?" Aku berusaha menepis pikiran buruk. Tapi bisikan itu terus terngiang di kepalaku. Di UKS, aku kebetulan lewat ketika hendak ke toilet. Dari pintu yang setengah terbuka, aku melihat sekilas. Nadia berbaring di ranjang, sementara Pak Raka duduk di kursi di sampingnya, terlalu dekat menurutku. Ia tampak berbicara pelan, wajahnya penuh ekspresi khawatir. Aku buru-buru melangkah menjauh, tak ingin ketahuan mengintip. Tapi jantungku berdebar kencang. Ada sesuatu yang terasa janggal. Keesokan harinya, aku sengaja duduk lebih dekat ke arah Nadia. Saat jam istirahat, aku pura-pura tidak keluar kelas. Hanya ada beberapa murid yang masih di dalam, salah satunya Nadia yang kembali terlihat pucat. Aku membuka percakapan,
mencoba terdengar santai. "Nat, kamu akhir-akhir ini sering banget sakit. Ada apa sih sebenarnya?" Nadia sempat menoleh, tatapannya penuh keraguan. Lalu ia menunduk. "Aku cuma sering pusing aja," jawabnya pendek. "Pusing terus? Aneh banget. Dulu kan kamu jarang sakit," kataku menekan sedikit. Dia tidak menjawab, hanya menggenggam tangannya erat di pangkuan. Aku bisa melihat jari-jarinya gemetar halus. Aku mendesah, mencoba lebih lembut. "Kalau memang ada masalah, cerita aja, Nat. Siapa tahu aku bisa bantu." Nadia menatapku sekilas, lalu buru-buru memalingkan wajah. "Aku nggak apa-apa. Beneran." Aku tahu ia berbohong. Tapi aku juga sadar, Nadia bukan tipe yang mudah membuka diri. Beberapa hari berikutnya, kejadian serupa terus berulang. Setiap kali Nadia merasa tidak enak badan, Pak Raka selalu muncul paling dulu untuk mengantarnya. Bahkan ada momen aneh yang aku saksikan sendiri. Ketika bel pulang berbunyi, sebagian besar murid sudah berhamburan keluar. Tapi aku yang sengaja berlama-lama merapikan tas melihat Nadia lagi-lagi tertinggal. Pak Raka menghampirinya. "Masih pusing, Nat?" tanyanya dengan suara pelan, seolah hanya untuk mereka berdua. Nadia mengangguk pelan. Aku pura-pura sibuk merapikan buku, tapi telingaku tajam menangkap suara mereka. "Kalau kamu masih merasa nggak enak, nanti sore kamu bisa ke ruang guru. Biar saya kasih bimbingan sekaligus kamu bisa istirahat di sana," kata Pak Raka. Hatiku berdegup. Apa maksudnya? Bukankah ruang guru bukan tempat istirahat murid? Nadia tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kecurigaanku makin besar. Aku pun mencoba mencari tahu lebih banyak. Suatu siang, aku memberanikan diri berbicara dengan Bu Ratmi di UKS. "Bu, Nadia akhir-akhir ini sering sekali ya ke sini?" tanyaku hati-hati. Bu Ratmi menghela napas panjang. "Iya, Dek. Jujur saja, saya juga heran. Biasanya Nadia itu anak sehat. Paling cuma sekali dua kali masuk UKS dalam setahun. Tapi bulan ini, hampir tiap minggu." "Katanya sakit apa sih, Bu?" "Pusing, mual, itu-itu saja. Tapi waktu saya cek, tensinya normal, suhunya juga nggak tinggi. Jadi saya bingung. Kadang saya merasa anak ini bukan sakit fisik, tapi ada yang dia pendam." Ucapannya membuat bulu kuduku merinding. Ada yang dipendam? Apa maksudnya? Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi saat itu bel masuk berbunyi, jadi aku pamit kembali ke kelas. Namun sepanjang pelajaran, pikiranku tak bisa tenang. Kata-kata Bu Ratmi terus terngiang. Aku semakin yakin, sakit Nadia bukanlah sakit biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan. Dan anehnya, setiap kali ia merasa tidak enak badan, Pak Raka selalu ada, terlalu ada. Murid lain mulai memperhatikan juga. Suatu kali, saat jam kosong, temanku Rini menyenggol lenganku. Kamu sadar nggak? Kalau Nadia makin sering ke UKS sejak Pak Raka dekat sama dia." Aku pura-pura tak paham. "Maksudmu?" Rini mendengus. "Ya lihat aja. Kalau Nadia sakit, pasti yang heboh duluan Pak Raka. Kalau murid lain, paling disuruh temannya yang antar. Aneh banget, kan?" Aku hanya diam, tak tahu harus menjawab apa. Dalam hati, aku tahu Rini benar. Malam itu, aku terbaring di ranjang tapi susah tidur. Bayangan wajah pucat Nadia, tatapan khawatir Pak Raka, dan percakapan singkat di kelas terus mengganggu pikiranku. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Nadia jadi sering sakit? Dan kenapa perhatian Pak Raka begitu berbeda hanya padanya? Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar,
sesuatu yang belum terungkap. Dan perlahan, rasa ingin tahuku berubah menjadi ketakutan. Sore itu, halaman sekolah sudah sepi. Langkahku menyusuri lorong terasa bergema, karena hampir semua murid sudah pulang. Hanya suara sapu dari penjaga kebersihan dan deru motor di kejauhan yang terdengar. Aku sengaja pulang agak telat, karena ada rapat kecil OSIS yang baru selesai. Saat melewati pos satpam dekat gerbang, aku melihat Pak Darto sedang duduk di kursi kayu, menyalakan rokok sambil bercakap dengan seorang tukang kebun. Aku bermaksud hanya lewat, tapi suara mereka terdengar jelas, terutama kalimat yang keluar dari mulut Pak Darto. Itu anak pendiam. Siapa namanya? Nadia ya? Sering banget pulang paling akhir. Kadang sampai sekolah udah sepi, baru dia keluar. Heran juga saya, kata Pak Darto sambil menghembuskan asap rokok. Aku spontan berhenti sejenak. Jantungku berdetak lebih cepat. Tukang kebun yang duduk di depannya ikut menimpali. Iya, saya juga beberapa kali lihat. Malah kadang bukan pulang sendiri. Dijemput sama Pak Raka. Itu kan agak aneh. Ya? Masa guru sampai repot nganterin murid? Pak Darto mengangguk pelan, wajahnya serius. Betul. Bukan sekali dua kali. Saya hafal betul, karena tiap sore kerja saya ngawasin gerbang. Kalau murid lain, paling pulang bareng temennya atau dijemput orang tua. Tapi kalau si Nadia itu, seringnya dia nunggu lama, kadang baru keluar sama Pak Raka. Aneh, kan? Aku berdiri kaku, pura-pura mengikat tali sepatu agar tidak terlalu mencolok. Tapi telingaku fokus mendengar setiap kata. Ada hawa dingin yang merambat ke tengkukku. Aku sebenarnya ingin langsung bertanya, tapi ada rasa takut yang menahan. Bagaimana kalau mereka mengira aku kepo berlebihan? Bagaimana kalau aku malah dianggap menjelekkan guru yang selama ini dielu-elukan sebagai teladan? Aku menunduk, lalu melangkah cepat keluar gerbang. Tapi suara percakapan tadi terus terngiang. Keesokan harinya, aku sengaja datang lebih pagi ke sekolah. Aku ingin memperhatikan dengan lebih teliti. Nadia masuk kelas seperti biasa. Diam, dengan tas ransel lusuh di punggungnya. Wajahnya masih pucat, seolah kurang tidur. Aku mencoba menyapanya. Pagi, Nat. Kamu pulang jam berapa kemarin? Tanyaku sambil menaruh tas di meja. Dia tampak sedikit kaget. Biasa. Agak sore. Sendirian? Tanyaku pura-pura santai. Nadia menunduk. Iya. Jawabannya cepat, seolah ingin mengakhiri percakapan. Aku mengangguk, pura-pura percaya. Padahal di kepalaku, suara Pak Darto semalam kembali terdengar, kadang malah dijemput sama Pak Raka. Hari-hari berikutnya aku mencoba lebih jeli. Benar saja, hampir setiap kali bel pulang berbunyi, Nadia selalu saja berlama-lama di kelas. Murid-murid lain sudah pulang, sementara dia masih membereskan buku, entah apa yang membuatnya begitu lambat. Dan anehnya, tidak lama kemudian Pak Raka muncul. Kadang ia berpura-pura menanyakan tugas, kadang hanya lewat dan berhenti di bangku Nadia. Lalu entah bagaimana, mereka keluar hampir bersamaan. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Sore itu, aku kembali pulang agak telat. Aku sengaja berjalan lambat menuju gerbang, berharap melihat sesuatu. Benar saja. Dari kejauhan, aku melihat Nadia berdiri di dekat tangga kelas, menunggu. Tidak lama, Pak Raka keluar dari ruang guru dengan kunci motor di tangan. Mereka berbincang sebentar, lalu berjalan bersama ke arah parkiran. Aku menahan napas, bersembunyi di balik pilar. Dari posisi itu, aku bisa melihat jelas bagaimana mereka melangkah berdampingan. Sesekali Pak Raka bicara, Nadia hanya mengangguk kecil. Lalu,
yang membuat hatiku semakin tidak tenang. Pak Raka membuka pintu mobilnya, dan Nadia masuk ke dalam. Dadaku berdegup kencang. Jadi benar kata Pak Darto, Nadia memang sering dijemput Pak Raka. Mobil itu melaju pelan keluar gerbang. Pak Darto yang sedang duduk di pos satpam sempat melirik, lalu menghela napas panjang. Aku melihat jelas wajahnya, ada guratan curiga di sana. Keesokan paginya, aku nekat menghampiri Pak Darto saat suasana masih sepi. "Pak," sapaku dengan hati-hati. Pak Darto menoleh, tersenyum. "Oh, kamu. Ada apa? Kok pagi-pagi nongkrong di sini?" Aku ragu sejenak, lalu berkata, "Kemarin saya lihat Nadia pulang naik mobil Pak Raka." "Emang sering ya begitu, Pak?" Pak Darto menatapku agak lama, seolah menimbang harus menjawab apa. Ia lalu mematikan rokok di asbak kaleng di meja. Kamu jangan salah paham, ya. Saya kan cuma satpam, kerja saya ngawasin keluar masuk orang. Tapi kalau ditanya, iya, sering. Saya juga heran. Murid lain paling dijemput orang tuanya. Tapi Nadia, kok sering bareng sama Pak Raka? Katanya bimbingan tambahan. Tapi masa sampai pulang bareng terus? Aku menggigit bibir. Tapi apa nggak aneh, Pak? Pak Darto menarik napas panjang. Ya jelas aneh. Tapi saya nggak bisa ngomong sembarangan. Pak Raka itu kan guru teladan. Semua orang suka sama dia. Kalau saya asal ngomong, bisa-bisa saya yang kena masalah. Ucapannya menusukku. Benar juga. Siapa yang akan percaya kalau seorang guru panutan berperilaku aneh dengan muridnya? Sepanjang hari, pikiranku kacau. Aku ingin bertanya langsung ke Nadia, tapi wajah pucat dan sikap pendiamnya membuatku ragu. Aku takut membuatnya semakin tertutup. Namun, aku juga tidak bisa diam saja. Ada sesuatu yang jelas-jelas janggal. Siang itu, saat jam kosong, aku duduk di kelas bersama beberapa teman. Rini, yang biasanya cerewet, tiba-tiba berbisik. "Kamu sadar nggak? Kalau Nadia sering banget keluar kelas bareng Pak Raka." Aku menoleh cepat. "Kamu juga lihat?" "Iya. Kemarin aku pulang agak sore, aku lihat sendiri mereka jalan bareng ke parkiran. Terus naik mobil Pak Raka. Aku kira cuma sekali, tapi ternyata sering." Aku terdiam. Jadi bukan hanya aku yang memperhatikan. Jangan bilang siapa-siapa dulu," lanjut Rini buru-buru. "Aku cuma curiga, tapi takut salah ngomong." Aku mengangguk pelan. Hati ini semakin berat. Kalau sudah ada murid lain yang sadar, berarti bisikan tentang kedekatan mereka bisa menyebar kapan saja. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah pucat Nadia, tatapan khawatir Pak Darto, dan kalimat Rini terus mengganggu pikiranku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya perhatian seorang guru? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya? Yang jelas, aku kini tak bisa lagi menutup mata. Satpam saja sudah mulai curiga. Aku, yang duduk tak jauh dari Nadia setiap hari, tentu lebih punya alasan untuk mencari tahu kebenarannya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Aku semakin sering memperhatikan Nadia, dan perubahan dirinya begitu jelas. Gadis yang dulu meski pendiam tapi tetap rajin mencatat, kini tampak kehilangan semangat. Rambutnya sering dibiarkan berantakan, matanya sayu, dan tatapannya kosong menembus kaca jendela kelas, seolah pikirannya jauh entah kemana. Di papan pengumuman nilai ulangan, namanya pun tidak lagi menonjol. Dulu, nilai matematikanya selalu masuk 3 besar. Kini, angkanya menurun tajam. Banyak teman yang keheranan, karena Nadia dikenal telaten belajar. Aku tidak tahan melihatnya seperti itu.
Suatu siang, saat kelas agak sepi karena sebagian murid keluar untuk ekskul, aku mendekatinya. Nadia duduk sendirian di pojok. Wajahnya tertunduk di atas buku kosong yang tidak disentuh. "Nat," panggilku pelan sambil menarik kursi di sebelahnya. Ia menoleh sekilas, lalu buru-buru menunduk lagi. "Apa?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku menghela napas. "Aku perhatiin, kamu akhir-akhir ini beda banget. Nilai kamu turun, kamu sering sakit, terus kamu juga jarang ngobrol. Ada apa sebenarnya?" Nadia diam cukup lama. Jemarinya mengusap ujung bukunya, seolah mencari alasan untuk tidak menatapku. "Aku baik-baik saja," jawabnya akhirnya. Pendek, datar, tanpa emosi. Tapi aku tahu, kata-kata itu tidak sesuai dengan sorot matanya. Tatapan kosong itu seperti menyembunyikan sesuatu yang besar. "Nat, aku tahu kamu lagi nggak baik-baik aja," ucapku lembut. "Aku lihat matamu. Kalau orang bilang mereka baik-baik aja, tapi matanya kayak gitu, itu artinya mereka lagi berat." Nadia menggigit bibir, lalu berusaha tersenyum tipis. Tapi senyum itu hambar, hanya sekilas, lalu menghilang. "Aku cuma capek. Itu aja." "Capek karena belajar?" tanyaku hati-hati. "Capek karena semuanya." Ia berhenti sejenak, lalu buru-buru menutup mulut, seolah sadar ia hampir mengatakan hal yang tak seharusnya. Aku menatapnya lebih serius. "Maksud kamu apa?" Nadia gelisah. Ia menutup bukunya cepat, lalu berdiri. "Aku mau ke toilet." Aku hanya bisa menatap punggungnya yang berjalan cepat meninggalkan kelas. Hatiku makin sesak. Ada sesuatu yang jelas-jelas ia sembunyikan. Malam itu, aku masih kepikiran. Aku menulis di buku catatanku, mencoba menuangkan kegelisahan. Kenapa Nadia berubah? Kenapa matanya selalu kosong? Kenapa setiap kali aku tanya, dia selalu menghindar? Aku bahkan ingat percakapan Pak Darto beberapa hari lalu tentang Nadia yang sering pulang bersama Pak Raka. Pikiranku makin kacau. Beberapa hari kemudian, saat jam istirahat, aku memergoki sesuatu. Dari jendela kelas lantai 2, aku melihat Nadia berjalan pelan ke arah perpustakaan. Anehnya, tidak lama setelah itu, Pak Raka juga menuju ke arah yang sama. Aku merasakan dada berdebar tak karuan. Tanpa pikir panjang, aku turun diam-diam mengikuti mereka. Dari balik pintu perpustakaan yang setengah terbuka, aku melihat Nadia duduk di meja paling pojok. Wajahnya tertunduk. Sementara itu, Pak Raka duduk di depannya, bersandar sambil berbicara dengan nada yang pelan tapi tegas. Aku tidak bisa mendengar jelas percakapan mereka, hanya potongan-potongan kata. "Harus jaga rahasia. Kalau orang lain tahu, kamu tenang saja, saya selalu ada." Aku menelan ludah. Kata-kata itu terdengar salah, terdengar janggal. Apa maksudnya rahasia? Saat aku mencoba mendekat lebih jauh, tiba-tiba seseorang menepuk bahuku. Aku hampir berteriak, tapi ternyata itu Rini. "Kamu ngapain di sini?" bisiknya heran. Aku buru-buru menariknya menjauh. "SSST. Jangan keras-keras. Aku lagi lihat Nadia sama Pak Raka." Rini mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Aku menatapnya serius. "Mereka lagi berdua di dalam. Ngomongin sesuatu. Kayaknya penting banget. Tapi aneh." Rini ikut melirik lewat celah pintu, tapi cepat-cepat menarik wajahnya. "Astaga, ini makin gak benar. Deh." Kami berdua saling berpandangan, tapi tidak ada yang berani melangkah lebih jauh. Hari-hari berikutnya, keadaan Nadia semakin mengkhawatirkan. Ia sering tidak masuk sekolah. Kalaupun masuk, ia hanya diam, duduk, dan menatap kosong. Beberapa kali aku melihat matanya sembab, seolah habis menangis semalaman. Saat aku mencoba bertanya lagi, jawabannya tetap sama. "Aku baik-baik saja." Kalimat itu keluar berulang kali, tapi semakin sering ia mengatakannya, semakin aku yakin bahwa Nadia sedang tidak baik-baik saja. Suatu sore, aku memberanikan diri berbicara lagi dengan Pak Darto di pos satpam. "Pak," kataku pelan, "Nadia akhir-akhir ini murung banget. Kayak ada yang dia sembunyiin." Pak Darto menatapku lama, lalu menggeleng. "Nak,
Kamu jangan ikut campur terlalu jauh. Kadang ada hal-hal yang kita lihat aneh. Tapi kalau salah ngomong bisa bahaya. Saya juga sering lihat yang gak wajar. Tapi saya ini cuma satpam. Kalau saya ngomong sembarangan, bisa-bisa saya dibilang fitnah. Tapi, Pak, Nadia kelihatan sengsara. Apa nggak kasihan? Pak Darto menghela napas panjang. Justru itu yang bikin saya bingung. Saya kasihan. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Ucapannya membuat dadaku sesak. Jadi bukan hanya aku yang merasa ada yang salah, tapi orang lain pun melihatnya. Hanya saja, semua orang memilih diam. Malam itu, aku teringat lagi sorot mata Nadia. Kosong, tapi penuh rahasia. Seolah ada beban besar yang dipaksa ia pikul sendirian. Suasana kelas mulai berubah. Bukan lagi sekadar belajar, bercanda, atau berebut perhatian guru. Kini ada bisik-bisik yang berputar di antara murid, selalu menyelipkan nama Nadia. Aku lihat dia kemarin sore masih di sekolah. Sama Pak Raka, bisik Dina sambil pura-pura menulis di bukunya. Aku juga. Jam 5 sore loh, bayangin. Kita semua udah pulang. Dia masih nongkrong di perpustakaan, timpal Riko dengan nada penuh rahasia. Lalu suara tawa kecil terdengar di sudut kelas. Jangan-jangan dia punya pacar. Diam-diam, tapi misterius. Cocok banget, kan? Ejek Yuni sambil menyikut temannya. Aku yang duduk tak jauh dari mereka mencoba fokus ke buku catatan, tapi telingaku tak bisa menolak untuk mendengar. Setiap kali nama Nadia disebut, dadaku terasa sesak. Ada sesuatu yang mengganjal, seperti kebenaran yang berusaha ditutup rapat. Kalau menurutku sih, dia itu punya masalah di rumah, kata Tia, sok serius. Lihat aja wajahnya, pucat terus. Kayak orang kurang tidur. Mungkin orang tuanya sering bertengkar. Nggak seru. Aku lebih percaya teori kalau dia punya pacar rahasia, balas Riko sambil tertawa kecil. Coba bayangin, si pendiam itu ternyata punya kehidupan yang gak kita tahu. Seru, kan? Aku menoleh sekilas ke arah Nadia. Seperti biasa, ia duduk di pojok dengan wajah datar, seakan tak mendengar apapun. Tapi aku tahu, telinganya pasti menangkap bisik-bisik itu. Tangannya tampak gemetar saat memegang bolpoin. Aku menggigit bibir, mencoba menahan diri. Rasanya ingin aku membela dia, berkata lantang kalau semua gosip itu hanya tebakan murahan. Tapi aku ragu. Bagaimana kalau ternyata aku salah? Bagaimana kalau memang ada sesuatu yang disembunyikan Nadia? Saat istirahat, gosip itu semakin ramai. Anak-anak berkumpul di kantin, berbicara dengan suara pelan tapi cukup keras untuk terdengar oleh siapapun yang lewat. Aku lihat Nadia sama Pak Raka naik motor bareng. Sumpah, aku nggak bohong, kata seorang murid dari kelas sebelah. Masa sih? Serius? Tanya temannya dengan mata melebar. Iya. Waktu itu hujan deras. Terus aku lihat mereka keluar dari gerbang bareng. Pak Raka yang bawa motor. Tawa dan desahan kaget terdengar bersahut-sahutan. Tapi aku, yang baru saja lewat membawa nampan makanan, langsung berhenti langkah. Jantungku berdegup kencang. Naik motor bareng? Kata-kata itu terus menggema di kepalaku. Aku meletakkan nampan di meja, berusaha tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Tapi di dalam hati, aku semakin yakin ada yang tak beres. Nadia itu kayak hantu kelas. Tahu? Bisik Yuni dengan suara dibuat-buat seram. Diam, pucat, terus suka hilang-hilangan. Jangan-jangan dia punya rahasia gelap. Ceka, jangan lebay, timpal Dina, tapi jelas-jelas ia ikut tertawa. Aku tidak tahan lagi. Aku mendekat ke meja mereka. Kalian ini keterlaluan, kataku dengan nada dingin. Kalau nggak tahu yang sebenarnya, jangan asal ngomong. Mereka semua terdiam sesaat, menatapku dengan wajah terkejut. Lalu Yuni menegakkan badan, tersenyum miring. Loh, kenapa kamu jadi sensi? Jangan-jangan kamu yang tahu rahasianya Nadia? Aku menghela napas dalam-dalam, mencoba menahan emosi. Aku cuma gak suka kalian gosipin orang yang bahkan gak bisa membela dirinya sendiri. Yuni tertawa kecil, sementara yang lain saling pandang. Santai aja, kita cuma bercanda kok. Lagian, kamu juga kan lihat sendiri, dia memang aneh akhir-akhir ini. Aku tak menjawab lagi.
Aku hanya mengambil nampanku dan kembali ke meja. Tapi di dalam hati, aku merasa peringatan itu bukan hanya untuk mereka, melainkan juga untuk diriku sendiri. Karena tanpa sadar, aku pun sudah lama menyimpan rasa curiga yang sama. Saat bel masuk berbunyi, semua kembali ke kelas. Namun suasana tak lagi sama. Gosip sudah menjadi benih yang tumbuh liar di kepala setiap murid. Aku melirik Nadia sekali lagi. Ia masih diam, wajahnya semakin pucat, matanya kosong. Kali ini aku yakin hari-hari berikutnya, keadaan Nadia semakin sulit untuk tidak diperhatikan. Wajahnya pucat, matanya sayu seperti kurang tidur, dan tubuhnya terlihat semakin rapuh. Ia tidak lagi duduk tegak di bangkunya, melainkan sering bersandar lemas, seolah energi di tubuhnya habis terkuras. Suatu pagi, saat pelajaran matematika baru dimulai, tiba-tiba Nadia memegangi perutnya. Tangannya gemetar, wajahnya menegang. Aku yang duduk tak jauh darinya melihat jelas perubahan itu. "Bu, boleh saya ke toilet sebentar?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ibu Ratih, guru matematika, mengangkat wajahnya dari buku catatan. "Kamu sakit, Nadia? Wajahmu pucat sekali." Nadia hanya mengangguk, lalu buru-buru berdiri. Tapi langkahnya goyah, hampir saja ia terjatuh kalau tidak cepat berpegangan pada meja. Beberapa murid menoleh, suasana kelas mendadak hening. Aku refleks ikut berdiri. "Bu, saya temani Nadia ke UKS," kataku spontan. Ibu Ratih mengangguk. "Iya, tolong dampingi. Jangan dibiarkan sendirian." Aku meraih lengan Nadia, membantunya berjalan keluar kelas. Nafasnya pendek-pendek, keringat dingin membasahi dahinya. "Nat, kamu kenapa? Dari tadi pucat banget," tanyaku pelan. Aku cuma pusing," jawabnya cepat, tapi nada suaranya terdengar lebih seperti ingin menutup-nutupi sesuatu. Aku tidak percaya begitu saja. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pusing biasa. Apalagi, ini bukan pertama kalinya. Di lorong menuju UKS, tiba-tiba Nadia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Aku kaget. "Nat?" Ia berlari kecil ke arah toilet, mendorong pintu dengan terburu-buru. Aku menunggunya di depan, mendengar suara muntah dari dalam. Dadaku sesak, ada rasa takut bercampur bingung yang tidak bisa kujelaskan. Beberapa menit kemudian, Nadia keluar dengan wajah semakin pucat. Bibirnya bergetar, matanya menghindari tatapanku. "Aku baik-baik aja," katanya lagi, kali ini lebih tegas, seolah ingin menutup percakapan. Aku hanya bisa mengangguk. Meski jelas sekali ia tidak baik-baik saja. Kami pun melanjutkan langkah ke UKS. Sesampainya di sana, Bu Lina, petugas UKS, mengernyitkan dahi. "Lagi-lagi kamu, Nat? Kamu ini sebenarnya sakit apa? Baru kemarin kamu datang, bilang pusing juga." Nadia hanya diam, menunduk. Bu Lina menatapku, seakan berharap aku bisa memberi penjelasan. Aku menggeleng pelan, tanda tidak tahu. "Ayo baring dulu, Nat," kata Bu Lina akhirnya. Ia membantu Nadia berbaring di ranjang UKS, lalu memberikan kompres dingin di dahinya. Aku duduk di kursi, memperhatikan wajah Nadia yang semakin muram. Ada luka yang tak terlihat di balik tatapannya, tapi ia tidak membiarkan siapapun tahu. Beberapa menit kemudian, langkah cepat terdengar dari luar. Aku menoleh, dan di ambang pintu berdirilah Pak Raka. Nafasnya agak terengah, wajahnya jelas cemas. "Bagaimana Nadia?" tanyanya cepat, matanya langsung tertuju pada murid itu. Aku tercekat. Guru lain biasanya tidak pernah datang ke UKS hanya karena seorang murid pusing. Tapi Pak Raka, reaksinya berbeda. Terlalu berbeda. Dia muntah lagi. "Pak," jawab Bu Lina, menghela napas. Saya jadi bingung. Kalau memang sering begini, harusnya dibawa ke dokter. Tapi Nadia selalu bilang baik-baik saja. Pak Raka berjalan mendekat, duduk di kursi samping ranjang. Ia menatap Nadia dengan sorot mata yang sulit kuterjemahkan. Ada resah, ada khawatir, tapi juga ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan guru dan murid. "Nat," suara Pak Raka pelan, "kamu harus jaga kesehatan. Jangan terlalu memaksakan diri." Aku menatapnya tak percaya. Guru yang biasanya tenang dan penuh wibawa, kini terlihat gugup.
Tangannya hampir menyentuh selimut yang menutupi tubuh Nadia, tapi ia buru-buru menariknya kembali, seolah sadar ada orang lain yang memperhatikan. Nadia hanya mengangguk singkat, tidak berani menatap mata Pak Raka. Aku memalingkan wajah, dadaku berdegup kencang. Rasa curigaku semakin menguat. Kenapa Pak Raka bisa muncul secepat ini? Kenapa ia terlihat begitu peduli, seolah punya ikatan khusus dengan Nadia? Setelah beberapa menit, bel masuk berbunyi. Bu Lina menoleh padaku. Kamu kembali ke kelas saja. Biar Nadia istirahat di sini dulu. Aku ragu meninggalkan mereka, tapi akhirnya menurut. Saat melangkah keluar, aku sempat menoleh sekali lagi. Dari balik pintu yang belum sepenuhnya tertutup, aku melihat Pak Raka masih duduk di sana. Menunduk dekat Nadia, berbicara dengan suara yang terlalu pelan untuk kudengar. Wajah Nadia tetap pucat, tapi ada ketegangan di matanya, seolah takut kalau aku mendengar percakapan mereka. Aku menggenggam erat buku catatanku, langkahku terasa berat. Dalam hati, aku berbisik, ini bukan sekadar sakit biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar pusing atau mual. Dan Pak Raka, kenapa dia terlihat begitu terlibat? Hari itu, pelajaran berjalan seperti biasa, tapi pikiranku tidak bisa fokus. Bayangan wajah pucat Nadia, suara muntah dari toilet, dan sorot mata resah Pak Raka terus menghantuiku sore itu. Langit mulai berwarna jingga. Lapangan sekolah sudah hampir kosong setelah kegiatan ekskul selesai. Aku baru saja membereskan barang-barangku ketika langkahku melewati lorong menuju ruang guru. Lorong itu biasanya sepi saat jam segini, hanya suara sapu petugas kebersihan yang sesekali terdengar. Namun, kali ini aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Dari kejauhan, aku melihat sosok Nadia. Ia berjalan cepat, wajahnya tertunduk, seakan takut terlihat. Tangannya meremas tali tas dengan gugup. Aku spontan bersembunyi di balik tiang dekat lorong, rasa penasaranku lebih besar daripada keberanianku. Nadia berhenti di depan ruang guru. Ia menoleh kiri kanan, memastikan tidak ada orang. Lalu, pintu ruang guru terbuka. Dari dalam muncul Pak Raka. Jantungku berdegup kencang. Aku menahan napas. Nadia, ayo cepat masuk. Suara Pak Raka terdengar pelan namun tegas. Ia melirik sebentar ke sekitar, lalu menarik Nadia masuk. Pintu ditutup rapat dari dalam. Aku berdiri mematung. Rasanya darahku berhenti mengalir. Kenapa Nadia masuk ruang guru sepulang sekolah? Kenapa cuma berdua? Tanganku gemetar memegang buku di dada. Aku ingin sekali mendekat. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu itu. Tapi kakiku berat. Ada rasa takut yang menahanku. Suara dari dalam samar-samar terdengar. Aku mendekat perlahan, menempelkan tubuh ke dinding. Pak, saya takut. Suara Nadia lirih, hampir seperti bisikan. Tenang saja, Nadia. Tidak ada yang akan tahu. Kamu percaya sama Bapak, kan? Suara Pak Raka lebih jelas kali ini. Nada suaranya berbeda dengan ketika ia mengajar di kelas. Lebih lembut, lebih personal. Dadaku sesak mendengar itu. Tidak ada yang akan tahu? Apa maksudnya? Aku menggigit bibir, menahan keinginan untuk mengetuk pintu. Tapi bayangan bagaimana reaksi mereka kalau aku ketahuan membuatku membeku. Dari dalam, kudengar suara kursi digeser. Lalu suara langkah mendekat ke pintu. Aku segera mundur, menunduk di balik tiang. Pintu terbuka sedikit, tapi hanya untuk memastikan lorong sepi. Aku melihat sekilas wajah Pak Raka, penuh kewaspadaan. Setelah yakin tak ada siapa-siapa, ia menutup pintu lagi. Aku berdiri kaku, napasku tak beraturan. Nat, kamu harus kuat. Jangan sering terlihat lemah di depan orang lain. Ingat, kita harus hati-hati. Suara Pak Raka kembali terdengar, kali ini lebih pelan. Aku nggak sanggup, Pak, jawab Nadia. Suaranya bergetar, seperti menahan tangis. Hening sesaat. Lalu terdengar lagi suara Pak Raka, lebih tegas namun berusaha menenangkan. SSST, jangan menangis di sini. Kalau ada yang dengar, kita bisa celaka. Hatiku serasa diremas. Aku ingin berlari masuk, ingin bertanya langsung, apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian? Tapi mulutku terkunci. Beberapa menit kemudian, suara dari dalam mereda. Lalu pintu terbuka.
Aku buru-buru bersembunyi lebih rapat di balik tiang. Nadia keluar lebih dulu. Wajahnya merah, matanya sembab seolah baru menangis. Ia menunduk dalam, berjalan cepat meninggalkan lorong. Tak lama setelah itu, Pak Raka menyusul. Ia mengunci pintu, menatap sekeliling sekali lagi, lalu melangkah ke arah parkiran. Aku masih berdiri terpaku. Jantungku berdentum keras, telapak tanganku basah oleh keringat dingin. Pertemuan rahasia, apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Aku menggigit bibir. Perasaan curiga yang selama ini kubendung kini semakin kuat. Semua gejala aneh pada Nadia, perhatian berlebihan dari Pak Raka, hingga suara-suara samar di balik pintu itu, semuanya seperti potongan puzzle yang belum bisa kususun. Tapi satu hal pasti, ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Dan aku satu-satunya yang melihatnya. Hari itu, aku sengaja tidak langsung pulang meski bel sudah lama berbunyi. Alasanku sederhana, pura-pura sibuk merapikan buku dan menulis catatan di kelas, padahal hatiku dipenuhi rasa penasaran. Beberapa hari terakhir, pikiranku kacau setelah menyaksikan Nadia masuk ke ruang guru sore-sore bersama Pak Raka. Suara-suara lirih mereka masih bergema di telingaku, membuatku sulit tidur. Aku duduk di bangku paling belakang, menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Lapangan sekolah mulai sepi, hanya terlihat beberapa siswa ekskul yang berlari-lari kecil sebelum akhirnya bubar. Sinar matahari sore perlahan berubah keemasan, menebar bayangan panjang ke halaman. Aku menunggu. Entah apa yang kucari, tapi hatiku berkata, sesuatu akan terlihat jika aku cukup sabar. Dan benar saja. Dari kejauhan, aku melihat Nadia berjalan pelan menuju parkiran motor. Wajahnya tertunduk, langkahnya ragu. Tasnya dipeluk erat di dada, seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Tak lama, sosok Pak Raka muncul dari arah yang berlawanan. Ia tampak menoleh kiri kanan, memastikan keadaan sekitar. Aku menahan napas, menunduk sedikit agar tidak terlihat dari jendela. Tapi mataku tetap fokus mengamati. Pak Raka berhenti di depan motornya, lalu menyalakan mesin. Nadia berdiri beberapa langkah darinya, terlihat bimbang. Cepat naik, Nat. Jangan lama-lama di sini. Suara Pak Raka samar-samar terdengar, terbawa angin sore. Aku menggenggam erat bolpoin di tanganku, tubuhku kaku. Nadia ragu-ragu sejenak, lalu akhirnya duduk di jok belakang motor. Pak Raka menoleh sebentar, lalu memberikan helm padanya. Pakai. Biar aman, katanya lagi. Nadia menurut, meski tangannya gemetar saat memasang helm. Beberapa detik kemudian, motor itu melaju keluar gerbang sekolah. Hanya mereka berdua. Aku menelan ludah keras-keras. Jantungku berdebar tak karuan, antara kaget, marah, dan takut. Semua kecurigaan yang selama ini hanya berputar di kepalaku kini, seakan menemukan wujud nyata. Guru dan murid, pergi berdua? Aku mencoba menenangkan diriku sendiri. Mungkin Nadia minta tolong diantar pulang, mungkin rumahnya searah, mungkin benar-benar tidak ada apa-apa. Tapi hatiku menolak. Sejak kapan Pak Raka mengantarkan murid pulang? Apalagi murid perempuan, sepulang sekolah, hanya berdua, tanpa sepengetahuan siapapun. Bahkan aku pernah dengar ia menolak murid lain yang minta les tambahan dengan alasan sibuk. Tapi untuk Nadia, selalu ada waktu. Pikiranku kalut. Aku menggigit bibir, menahan rasa tidak nyaman yang makin menguat. Keesokan harinya, aku duduk di bangku dengan tatapan kosong. Teman-temanku mulai menyadari aku murung. Kamu kenapa? Dari kemarin wajahmu kayak habis mikirin utang. Goda Riko sambil menepuk bahuku. Aku tersentak, berusaha tersenyum. Enggak apa-apa. Yuni yang duduk di depan menoleh. Jangan bohong, Deh. Aku lihat kamu kemarin sore masih di kelas. Nungguin siapa? Hayo? Enggak kok, jawabku cepat. Aku cuma beresin buku. Mereka tertawa kecil, menganggapnya bercanda. Tapi aku hanya bisa menunduk. Dari sudut mata, aku melihat Nadia masuk kelas. Ia semakin pucat, langkahnya pelan, seakan tubuhnya terlalu berat untuk digerakkan. Teman-teman menoleh sekilas lalu sibuk lagi dengan urusan masing-masing, tapi aku terus memperhatikan. Aku ingin mendekat, ingin bertanya, tapi setiap kali aku berusaha membuka mulut,
ada sesuatu yang menahanku. Kata-kata seakan tertelan kembali ke dalam tenggorokan. Saat istirahat, aku duduk sendiri di kantin. Tanganku sibuk mengaduk minuman yang sudah hampir habis. Mataku kosong. Tiba-tiba, suara berat seseorang terdengar di belakangku. "Kamu sering sendirian akhir-akhir ini, ya?" Aku menoleh. Ternyata Pak Darto, satpam sekolah, berdiri sambil membawa secangkir kopi. Ia duduk di bangku kosong di sebelahku. Aku gugup, tapi berusaha tersenyum. "Iya, Pak. Lagi pengen sendiri aja." Pak Darto mengangguk. "Saya lihat kamu sering pulang telat. Ada apa? Nunggu jemputan? Atau gimana?" Aku menggeleng cepat. "Enggak, Pak. Cuma, kadang ada ekskul." Pak Darto menghela napas, meneguk kopinya. Lalu ia menatapku serius. "Kamu sekelas sama Nadia, kan?" Jantungku berdentum kencang. Aku menelan ludah. "Iya, Pak." Pak Darto mendengus pelan. "Anak itu sering banget pulang belakangan. Bahkan kadang saya lihat dijemput sama Pak Raka. Aneh aja, biasanya kan guru pulang duluan." Aku terdiam, jemariku gemetar di bawah meja. Pak Darto menatapku lekat-lekat, seakan ingin memastikan reaksiku. "Kamu tahu sesuatu?" Aku buru-buru menggeleng. "Enggak, Pak. Saya juga cuma lihat dia sering di sekolah sampai sore." Satpam itu mengangguk pelan, tapi wajahnya jelas masih menyimpan curiga. Ya sudah. Hati-hati aja, Nak. Kadang yang kelihatan baik belum tentu benar-benar baik." Kalimat itu menusukku seperti pisau. Aku tidak bisa lagi berpura-pura. Semua tanda yang muncul, perhatian berlebihan di kelas, pertemuan rahasia di ruang guru, wajah pucat Nadia, hingga motor yang membawanya pergi bersama Pak Raka, semua itu tidak bisa kuanggap kebetulan. Aku duduk terpaku. Dalam hati, suara lirih berbisik. Aku sudah mencium rahasia mereka. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah kukira penting. Pak Raka, yang biasanya mengajar dengan penuh semangat, senyum ramah, dan langkah tenang, kini tampak berbeda. Pernah suatu kali, saat pelajaran bahasa Indonesia, ia menulis contoh kalimat di papan tulis. Murid itu rajin belajar setiap hari. Tapi entah kenapa, huruf-hurufnya berantakan, beberapa kata tertukar, dan ia malah menulis, murid itu belajar setiap rajin hari. Kelas langsung riuh. "Loh, Pak, salah tulis, tuh," celetuk Riko sambil tertawa. "Wah, Pak Raka grogi ya," tambah Dina, membuat teman-teman ikut tertawa kecil. Biasanya, Pak Raka akan membalas dengan senyum dan gurauan ringan. Tapi kali ini, wajahnya justru memerah. Ia buru-buru menghapus tulisannya, bahkan agak terburu-buru sampai kapurnya patah. Maaf. Tadi kurang fokus," katanya cepat, lalu menuliskan ulang kalimat itu dengan tergesa. Aku memperhatikan wajahnya. Ada garis tegang di dahinya, matanya bergerak resah. Itu bukan sekadar salah tulis biasa. Ada sesuatu yang membebaninya. Beberapa murid mungkin tidak terlalu peduli. Mereka hanya menganggap guru bisa saja salah seperti manusia lain. Tapi aku tahu. Sejak pertemuan rahasia sore itu, sejak aku melihat Nadia dibonceng motornya, bayangan wajah Pak Raka yang tiba-tiba berubah penuh kecemasan kini selalu menempel di benakku. Dan setiap kali ia menatap kelas, aku merasa sorot matanya sering berhenti sebentar di arah bangku Nadia. Suatu siang, saat jam pelajaran hampir usai, Yuni berbisik padaku. Kamu lihat nggak? Pak Raka tuh aneh akhir-akhir ini. Kayak gampang panik." Aku pura-pura tidak peduli. Mungkin lagi banyak kerjaan." Tapi Yuni tidak berhenti. "Atau, lagi ada masalah pribadi?" Hehehe. Ia tertawa pelan, lalu menoleh ke arah Nadia. "Jangan-jangan." Aku cepat menoleh padanya. "SSSD. Jangan sembarangan ngomong." Suaraku lebih keras dari yang kupikirkan. Beberapa murid langsung menoleh. Aku buru-buru menunduk, wajahku panas. Pak Raka sendiri sempat melirik ke arahku, seakan curiga kenapa aku tiba-tiba bersuara keras. Tatapannya hanya sekilas, tapi cukup membuat jantungku berdebar tak karuan. Setelah kelas bubar, aku sengaja memberanikan diri menghampiri Nadia.
Ia sedang merapikan bukunya dengan lamban, wajahnya pucat seperti biasa. "Nat," panggilku pelan. Ia menoleh sebentar, lalu menunduk lagi. "Apa?" Aku menghela napas, mencoba merangkai kata. Kamu baik-baik aja, kan? Soalnya akhir-akhir ini..." "Aku baik-baik aja," potongnya cepat. Suaranya datar, tapi aku bisa melihat jemarinya yang gemetar. Aku menatapnya dalam, berusaha mencari celah. "Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita. Ke aku, maksudnya." Nadia terdiam sesaat. Bibirnya sempat terbuka, seakan ingin mengatakan sesuatu. Tapi kemudian ia menutupnya kembali, memalingkan wajah. "Aku harus pulang." Ia bergegas keluar kelas, meninggalkanku dengan rasa penasaran yang semakin menyesakkan dada. Malam harinya, aku tidak bisa tidur. Bayangan wajah Pak Raka yang tegang, tatapan Nadia yang kosong, dan percakapan mereka di ruang guru terus berputar di kepalaku. Aku berguling di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang gelap. Apa sebenarnya yang sedang mereka sembunyikan? Kenapa Pak Raka terlihat seperti menanggung beban besar? Dan kenapa Nadia selalu semakin pucat, semakin murung? Aku menarik selimut sampai ke dagu, tubuhku gemetar. Rasanya seperti aku sedang membawa rahasia besar yang sewaktu-waktu bisa meledak. Dan yang lebih menakutkan, aku sendirian mengetahuinya. Keesokan harinya di sekolah, aku kembali duduk di kelas sambil memperhatikan Pak Raka. Ia mencoba mengajar seperti biasa, tapi suaranya bergetar ketika memanggil nama Nadia untuk membaca soal. "Nadia, coba bacakan kalimat nomor 3. Nadia berdiri pelan. Suaranya lirih, bahkan beberapa murid bersorak mengejek. "Keras dikit dong, Nat, nggak kedengeran." Pak Raka langsung menepuk meja. "Sudah, jangan mengganggu. Dengarkan baik-baik." Kelas hening. Semua murid menatapnya kaget. Biasanya Pak Raka sabar, bahkan saat ada yang ribut sekalipun. Tapi kali ini ia meledak begitu saja hanya karena gurauan kecil. Aku memperhatikan wajahnya. Rahangnya mengeras, matanya berkilat. Tapi kemudian, seolah sadar, ia menarik napas panjang dan melunak. "Maaf. Lanjutkan, Nat." Suasana kelas jadi canggung. Nadia membaca perlahan, matanya tetap menunduk. Aku menatap mereka bergantian, merasakan jantungku berdegup kencang. Ada sesuatu di antara mereka. Sesuatu yang semakin sulit ditutupi. Dan kini, aku bukan satu-satunya yang mulai melihat kejanggalan itu. Hari itu, suasana kelas terasa berbeda. Biasanya meski pendiam, Nadia masih mau menanggapi ketika aku menyapanya. Tapi kali ini, ia lebih dingin dari sebelumnya. Aku sengaja duduk di sebelahnya saat jam istirahat, mencoba membuka percakapan. "Nat, kamu udah makan? Aku bawa roti lebih. Mau?" tanyaku sambil menyodorkan plastik kecil. Ia menoleh sebentar, lalu menggeleng pelan. "Enggak, makasih." Aku tersenyum kikuk, berusaha tetap hangat. "Kamu akhir-akhir ini kelihatan capek banget. Kalau ada yang bisa aku bantu." Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, Nadia tiba-tiba menunduk dalam-dalam. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Tolong jangan tanya apapun, aku mohon." Aku tertegun. Tanganku yang masih memegang plastik roti terasa kaku. Matanya tetap menatap meja, tapi aku bisa melihat bahunya sedikit bergetar. "Kenapa, Nat? Aku cuma pengin kamu gak ngerasa sendirian," ucapku hati-hati. Nadia menggigit bibir, lalu menggeleng keras. "Aku gak bisa cerita. Kalau aku bilang, semuanya bakal hancur." Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Ada getar ketakutan di suaranya, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan rahasia besar dan berbahaya. Aku ingin menekan lebih jauh, tapi tatapan memohon dari matanya menghentikanku. Tatapan itu jelas berkata, "Jangan teruskan." Sejak saat itu, Nadia benar-benar menjaga jarak. Ia lebih sering duduk sendiri, bahkan saat kami biasanya belajar kelompok. "Kenapa sih dia makin aneh?" gumam Yuni suatu hari. "Kalau aku sih, males deket-deket. Kayak bawa aura seram." Aku hanya diam. Dalam hati aku kesal mendengar ucapan Yuni, tapi aku juga tidak bisa menyalahkan mereka. Dari luar,
Memang sulit memahami sikap Nadia. Tapi aku tahu, itu bukan sekadar masalah biasa. Ada sesuatu yang membebaninya sampai ia memilih menutup diri rapat-rapat. Suatu sore, aku memberanikan diri lagi. Saat itu Nadia sedang membereskan bukunya lebih lama dari biasanya. Aku pura-pura sibuk menghapus papan tulis, menunggu sampai murid lain keluar. Begitu hanya ada kami berdua, aku berjalan mendekat. "Nat." Ia mendongak cepat, wajahnya jelas kaget. "Kenapa belum pulang?" Aku mengangkat bahu. "Nunggu kamu. Aku cuma pengen ngomong." Ia menunduk lagi. "Aku udah bilang, jangan tanya apa-apa." Aku menghela napas panjang, menahan keinginan untuk mendesak. "Oke, aku nggak bakal tanya. Tapi kalau kamu butuh tempat buat cerita, aku ada." Nadia terdiam, bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya ia hanya mengangguk singkat, lalu buru-buru keluar kelas. Aku menatap punggungnya yang menjauh dengan perasaan campur aduk. Aku tahu ia ingin bicara. Tapi sesuatu, atau seseorang, membuatnya ketakutan. Malam itu, aku kembali gelisah. Kata-kata Nadia terngiang-ngiang di kepalaku. Kalau aku bilang, semuanya bakal hancur. Hari itu matahari terasa menyengat lebih dari biasanya. Lapangan sekolah penuh dengan sorak-sorai siswa yang mengikuti acara olahraga tahunan. Ada pertandingan futsal, lomba lari, juga permainan tradisional yang selalu ditunggu. Aku berdiri di tepi lapangan bersama beberapa teman, sesekali memberi semangat pada kelas kami yang sedang bertanding. Di tengah riuhnya suasana, pandanganku menangkap sosok Nadia. Ia duduk di bawah pohon, jauh dari kerumunan, memeluk lutut dengan wajah pucat. Aku sempat ingin menghampirinya, tapi panitia memanggilku untuk membantu menyiapkan alat lomba. Tak lama kemudian, suara gaduh terdengar. "Nadia pingsan. Nadia jatuh," teriak seorang murid dengan panik. Aku menoleh cepat. Benar saja, tubuh Nadia tergeletak di tanah, teman-teman berkerumun di sekelilingnya. Aku berlari sekuat tenaga. "Nadia," panggilku sambil meraih tangannya. Dingin. Terlalu dingin untuk ukuran siang yang terik. Beberapa murid putri mencoba mengangkat kepalanya, sementara yang lain kebingungan mencari guru. Dalam kekacauan itu, aku ikut membantu mengangkat tubuhnya. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat pasi, seolah tidak sadar sama sekali dengan keributan di sekitarnya. "Cepat bawa ke UKS," seru Burini, guru olahraga. Kami bergegas. 2 murid laki-laki membantu mengangkatnya, sementara aku masih menggenggam erat tas dan buku Nadia yang jatuh di dekatnya. Tanganku bergetar, seakan benda itu punya beban rahasia yang berat. Di UKS, suasana tak kalah panik. Petugas berusaha memberi pertolongan pertama, menempelkan kain basah ke dahinya. Namun ekspresi wajah petugas itu jelas bingung. "Ini bukan pingsan biasa," gumamnya sambil memeriksa denyut nadi. "Apa maksudnya, Bu?" tanyaku, hampir tak sabar. Biasanya anak-anak pingsan karena panas atau kelelahan. Tapi Nadia, dia pucat sekali, lemasnya berbeda. Bisa jadi ada masalah lain. Aku menelan ludah. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Dari balik pintu, murid-murid lain terus berusaha mengintip, berbisik-bisik tak jelas. "Bawa ke puskesmas sekarang juga," putus Burini akhirnya. Beberapa guru segera mengurus transportasi. Aku yang masih memegang buku-buku Nadia, hanya bisa berdiri kaku. Rasanya kepalaku dipenuhi pertanyaan. Kenapa dia bisa seperti ini? Apa hubungannya dengan semua hal aneh yang terjadi belakangan? Tiba-tiba, aku merasa ada seseorang menatapku. Aku menoleh, dan benar saja, Pak Raka berdiri di ujung koridor. Tatapannya mengarah ke UKS, wajahnya pucat tak kalah dari Nadia. Aku refleks merapatkan genggaman pada buku-buku itu, seakan di dalamnya ada jawaban yang belum terungkap. Perjalanan ke puskesmas terasa panjang. Aku ikut naik mobil sekolah bersama beberapa guru. Nadia terbaring di kursi belakang, wajahnya tetap pucat, sesekali mengerang pelan. Aku duduk di sampingnya, memegangi buku-bukunya erat-erat di pangkuanku. "Nat, kamu dengar aku?" bisikku sambil menyentuh pelan tangannya. Kelopak matanya bergetar sedikit, lalu terbuka hanya sepersekian detik. Tatapannya kosong, tapi bibirnya bergerak samar.
Aku takut. Aku tersentak. Takut apa, Nat? Cerita sama aku. Namun ia kembali terpejam, tubuhnya hanya diam dengan nafas berat. Setibanya di puskesmas, Nadia langsung ditangani oleh perawat. Kami dilarang masuk, hanya guru yang diperbolehkan menunggu. Aku berdiri di luar ruang perawatan, jantungku berdegup kencang. Beberapa teman yang ikut mengantar mulai berbisik. Dia kenapa sih? Baru pertama kali lihat dia kayak gitu. Mungkin sakit keras tapi nggak bilang-bilang. Atau, jangan-jangan ada masalah lain. Aku mendengar semuanya, tapi memilih diam. Hanya satu hal yang ku tahu, ini bukan sekadar sakit biasa. Nadia menyembunyikan sesuatu, dan kejadian pingsan ini hanyalah tanda yang semakin jelas. Aku menatap buku-buku yang masih ku genggam. Entah kenapa, aku merasa di dalam catatan Nadia, ada jejak yang bisa membuka kebenaran. Namun di sisi lain, bayangan wajah tegang Pak Raka kembali menghantui pikiranku. Ia pasti tahu sesuatu. Dan aku semakin yakin, rahasia ini lebih besar daripada sekadar seorang siswi yang sakit 14. Rahasia terbongkar. Suasana di puskesmas benar-benar mencekam sore itu. Ruang tunggu dipenuhi suara berbisik, napas tertahan, dan langkah kaki guru-guru yang gelisah. Aku duduk di bangku panjang, buku-buku Nadia masih kugenggam erat di pangkuanku. Seakan itu satu-satunya pegangan agar aku tidak ikut terhanyut dalam kepanikan. Pintu ruang periksa terbuka, seorang dokter perempuan keluar. Wajahnya serius, nada bicaranya hati-hati sekali. Mohon kepala sekolah dan wali murid Nadia ikut masuk, katanya. Aku refleks menegakkan tubuh. Dari arah pintu, kulihat Bu Rini, Pak Arman kepala sekolah, dan sepasang suami istri yang wajahnya mirip Nadia. Mereka masuk dengan langkah ragu. Aku tahu, itu pasti orang tua Nadia. Aku ingin ikut, tapi hanya bisa menunggu di luar. Waktu berjalan terasa lambat sekali. Suara detak jam dinding bahkan terdengar lebih keras dari biasanya. Beberapa menit kemudian, suara tangisan pecah dari dalam ruangan. Tangisan yang pilu, panjang, dan memilukan. Aku mengenali suara itu, Nadia. Aku berdiri, menempelkan telinga ke pintu. Suara dokter terdengar samar. Berdasarkan pemeriksaan awal, kemungkinan besar Nadia hamil. Kami akan lakukan tes lebih lanjut, tapi tanda-tandanya cukup jelas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kata-kata itu menamparku keras. Hamil? Suara kursi bergeser, lalu terdengar teriakan kecil dari seorang perempuan. Mungkin ibunya Nadia. Tidak, itu tidak mungkin. Tiba-tiba suara Nadia pecah, terbata, penuh sesenggukan. Aku nggak bisa bohong lagi. Aku hamil, Bu, Pak. Aku hampir tak bisa bernapas mendengarnya. Tanganku spontan menutup mulut. Suasana di dalam ruangan makin ricuh. Suara ayah Nadia terdengar bergetar menahan marah. Siapa? Siapa yang melakukan ini padamu, Nadia? Hening beberapa detik, lalu Nadia berteriak di tengah tangisnya, suara yang takkan pernah kulupakan. Pak Raka ayah dari kandunganku. Dunia seakan berhenti berputar. Tubuhku lemas, aku terjatuh kembali ke kursi tunggu. Kata-kata itu menggema di kepalaku berulang kali. Pak Raka? Guru teladan itu? Guru yang dielu-elukan semua orang? Di dalam ruangan, aku bisa mendengar orang-orang bergemuruh. Ibunya menangis semakin keras. Ayahnya berteriak marah, dan suara kepala sekolah terdengar panik. Nadia, jangan bicara sembarangan. Itu tuduhan berat. Tapi Nadia tetap menangis. Suaranya parau namun penuh kepastian. Aku nggak bohong, semua ini karena Pak Raka. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Bu Rini keluar dengan wajah pucat, lalu melihat murid-murid yang berkerumun di lorong. Semua pulang. Jangan ada yang menunggu di sini. Ayo cepat. Bentaknya, suaranya gemetar. Aku ikut berdiri, tapi kakiku masih gemetar. Teman-temanku berbisik-bisik, jelas mereka sudah mendengar sedikit dari percakapan tadi. Apa Nadia bilang hamil? Dia sebut nama Pak Raka, ya? Nggak mungkin, Pak Raka kan guru teladan. Aku tidak sanggup menjawab. Semua terasa terlalu berat. Tak lama kemudian,
sosok Pak Raka datang. Ia berlari tergesa, wajahnya pucat, kemeja setengah terlepas dari celananya. Matanya langsung mencari ke arah ruangan periksa. "Mana Nadia?" Suaranya keras, namun bergetar. Ayah Nadia keluar sambil menunjuk ke arahnya. Wajahnya merah padam, penuh amarah. "Kau, dasar tidak tahu malu. Anak saya hancur karena kamu." Pak Raka terdiam, wajahnya kaku. Murid-murid yang masih tersisa membeku menyaksikan pertengkaran itu. Aku bisa merasakan napas orang-orang tercekat. "Apa maksud Bapak?" Pak Raka mencoba bicara, tapi suaranya goyah. "Istrimu tahu ini? Kau tegas sama anak seusia dia?" teriak ayah Nadia. Orang-orang semakin gaduh. Guru-guru mencoba menenangkan, tapi suasana sudah kacau. Aku melihat sendiri, wajah Pak Raka yang biasanya penuh wibawa kini benar-benar ketakutan. Aku menunduk, jari-jariku masih gemetar menggenggam buku Nadia. Semua bayangan tentang kedekatan mereka, semua tatapan, bimbingan pribadi, hingga bisikan lirih Nadia, kalau aku cerita, semuanya bakal hancur, semuanya kini jelas. Rahasia yang selama ini aku curigai akhirnya terbongkar. Tapi aku berharap, seandainya saja aku salah. Namun kenyataannya, aku tidak salah. Dan sejak hari itu, hidup kami semua tak lagi sama. Keesokan harinya, suasana sekolah benar-benar berbeda. Biasanya pagi diisi dengan suara riuh murid bercanda dan guru menyapa hangat di gerbang. Tapi kali ini, udara terasa berat. Semua orang berbisik-bisik, wajah murid-murid penuh tanda tanya, dan para guru berjalan cepat dengan ekspresi tegang. Aku berjalan ke kelas dengan hati berdebar. Sejak kejadian di puskesmas kemarin, aku hampir tidak bisa tidur. Kata-kata Nadia masih menggema di kepalaku. Pak Raka ayah dari kandunganku." Begitu masuk kelas, gosip langsung menyeruak. Bener gak sih Pak Raka yang bikin Nadia?" Suara seorang murid perempuan tiba-tiba mengecil, tapi aku tahu apa yang ia maksud. Katanya sih gitu. Aku gak percaya, orang Pak Raka itu baik banget. Tapi ada yang lihat sendiri, loh, Nadia sering pulang bareng dia. Masa guru bisa gitu sama muridnya? Jijik banget kalau benar. Aku duduk di bangkuku, menunduk. Hatiku campur aduk. Aku tahu gosip itu bukan sekadar rumor kosong. Tapi aku juga tahu betapa sakitnya bagi Nadia jika semua orang membicarakan aibnya seperti ini. Menjelang siang, keadaan semakin kacau. Orang tua murid berdatangan, memenuhi halaman sekolah. Ada yang berteriak-teriak, ada yang menuntut penjelasan langsung dari kepala sekolah. "Anak kami sekolah di sini buat belajar, bukan buat jadi korban," teriak seorang bapak dengan wajah merah padam. "Kalau benar guru kalian begitu, ini pelecehan. Harus diproses hukum," sahut yang lain. Satpam kewalahan menahan kerumunan. Murid-murid berdiri di koridor, menyaksikan semuanya dengan wajah antara kaget dan penasaran. Di tengah kegaduhan itu, kepala sekolah, Pak Arman, keluar dengan wajah pucat. Ia mencoba menenangkan massa. "Bapak Ibu, tolong sabar dulu. Kami sedang menyelidiki. Mohon jangan menyebarkan kabar yang belum pasti." Tapi kerumunan tidak mudah dibungkam. Suara-suara protes semakin keras. Di saat suasana semakin panas, tiba-tiba satpam sekolah, Pak Darto, maju ke depan. Wajahnya tegang, namun ia terlihat sudah tidak tahan lagi. "Saya minta bicara." Kerumunan langsung menoleh. Pak Darto menarik napas panjang, lalu berkata lantang. "Memang benar, saya sering melihat kejanggalan. Nadia sering pulang paling akhir, kadang dijemput Pak Raka. Pernah juga saya lihat mereka berdua keluar sore-sore naik motor. Saya curiga, tapi saya takut lapor. Takut kalau saya salah, takut kalau saya dipecat." Suasana seketika meledak. Orang tua murid saling bersahutan, ada yang mengumpat, ada yang marah, ada yang langsung menuntut agar polisi dipanggil. Aku berdiri di antara murid-murid lain, tubuhku gemetar. Kata-kata Pak Darto membenarkan semua yang kulihat selama ini. Semua kepingan puzzle akhirnya menyatu. Tak lama kemudian, sosok Pak Raka muncul dari ruang guru. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan langkahnya goyah. Begitu ia muncul, kerumunan langsung menyerangnya dengan teriakan. "Pengkhianat! Guru macam apa kau ini? Dasar tidak tahu malu." Pak Raka mengangkat tangannya, mencoba bicara. "Tolong dengarkan saya dulu. Semua ini fitnah. Saya tidak pernah." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, seorang ibu murid memotong dengan suara tajam. "Fitnah apa? Anak itu sudah mengaku. Kalau bukan kamu, siapa lagi?" Pak Raka terdiam. Wajahnya menegang, matanya gelisah. Kepala sekolah mencoba menenangkan, tapi jelas suasana sudah di luar kendali. Orang tua murid tidak mau lagi mendengar alasan. Aku memperhatikan dari jauh. Untuk pertama kalinya, aku melihat Pak Raka tidak lagi seperti guru teladan yang diagungkan. Semua wibawanya runtuh. Tangannya bergetar, matanya panik, suaranya tidak lagi penuh keyakinan. Aku tidak bermaksud." Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh teriakan massa. Kalimat itu bukannya menenangkan, justru semakin memperkuat dugaan. Ia tidak lagi menyangkal dengan tegas. Orang-orang semakin marah. Beberapa guru mencoba melindunginya agar tidak dikeroyok,
Tapi jelas posisi Pak Raka sudah tidak bisa diselamatkan. Aku menggenggam buku Nadia yang masih kusimpan sejak kemarin. Hati kecilku berbisik, rahasia ini akhirnya benar-benar terbongkar, dan tidak ada jalan untuk menutupinya lagi. Namun, di balik itu semua, aku juga merasakan ketakutan. Jika semua sudah terang benderang, bagaimana nasib Nadia nanti? Apakah ia akan selamanya dicap buruk? Sementara orang dewasa yang seharusnya melindunginya justru menghancurkannya? Suasana sekolah hari itu benar-benar berubah menjadi medan perang. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Hari-hari setelah kegemparan itu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Suasana sekolah berubah total. Lorong-lorong yang biasanya ramai oleh tawa kini dipenuhi bisikan penuh curiga, tatapan tajam, dan bisik-bisik gosip yang tidak pernah berhenti. Bangku di pojok kelas, tempat Nadia biasa duduk dengan wajah pucatnya, kini kosong. Setiap kali aku melirik ke sana, hatiku terasa digenggam erat oleh rasa sakit yang tak bisa aku ungkapkan. Rasanya seperti ada lubang besar yang ditinggalkan oleh seseorang yang tiba-tiba menghilang. Kasihan Nadia, ya, bisik Sinta, teman sebangku. Aku menoleh, wajahnya tampak sendu. Kasihan, gumamku pelan. Aku bahkan gak tahu harus merasa kasihan atau marah. Semua ini, rasanya seperti mimpi buruk. Sinta menghela napas panjang. Ya, tapi tetap aja, coba bayangin. Dia seumuran kita. Harusnya lagi mikirin ujian, bukan mikirin hal kayak gitu. Aku terdiam. Lidahku keluh. Kata-kata Sinta menusuk, tapi aku tahu itu benar. Hari itu, saat jam istirahat, aku tak sengaja melewati ruang guru. Papan nama, Pak Raka, yang dulu terpasang rapi di pintu sudah dilepas. Hanya bekas lem menempel di kayu. Lorong itu lengang, tapi seolah menyimpan gema dari semua kejadian yang baru lewat. Aku teringat kembali hari-hari dulu. Suara tawa Pak Raka saat menjelaskan pelajaran dengan gaya santai. Cara dia menyemangati murid-murid dengan kata-kata motivasi. Betapa dulu, kami semua percaya ia adalah sosok panutan. Sekarang, semua hilang. Bahkan papan tulis di kelas kami, yang dulu penuh tulisan indah darinya, kini retak. Retakan itu bukan karena usia, tapi karena batu yang dilempar oleh warga yang marah. Papan itu berdiri dengan luka, seakan ikut menanggung aib yang ditinggalkan. Suatu sore, aku masih duduk di kelas setelah jam pelajaran usai. Hanya aku, papan tulis retak, dan bangku kosong di pojok. Aku berbicara pelan, seolah Nadia masih ada. Nadia, kenapa kamu gak cerita ke aku dari awal? Aku kan temanmu. Aku pasti mau dengerin, apapun itu. Suaraku pecah. Aku tahu, meski aku bicara, Nadia tak akan mendengar. Ia sudah tak ada di sini. Tiba-tiba Sinta masuk, membawa buku catatan. Kamu ngapain sendirian? Tanyanya heran. Aku buru-buru mengusap mataku. Nggak apa-apa. Cuma, kangen aja. Sinta ikut duduk di sampingku. Ia menatap bangku kosong itu. Kadang aku masih kebayang, pas dia pingsan di lapangan. Waktu itu aku kira dia cuma kecapean. Siapa sangka, ternyata sebesar itu rahasianya. Aku menggenggam ujung meja erat-erat. Iya, dunia kita kayak dibalik dalam semalam. Besoknya, suasana sekolah makin kacau. Orang tua murid berdatangan. Ada yang marah-marah di ruang kepala sekolah, ada yang mendesak agar semua guru diperiksa. Aku mendengar sendiri percakapan dua ibu di depan gerbang. Ini harus jadi pelajaran. Jangan sampai guru seenaknya mendekati murid lagi. Betul. Bayangin aja, kalau anak kita yang jadi korban, ngeri. Aku berjalan cepat melewati mereka, tapi suara mereka terus bergema di telingaku. Kata, korban, itu menghantam dada. Ya, Nadia korban. Tapi ironisnya, banyak juga yang justru menyalahkan dia. Di media sosial sekolah, gosip makin menjadi-jadi. Ada yang menulis, pantas aja dia sering pucat. Ternyata begitu. Ada juga yang menertawakan, bahkan menyebut Nadia, penggoda guru. Aku ingin berteriak bahwa semua itu tidak adil, tapi aku hanya bisa menggigit bibirku. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri mengunjungi rumah Nadia. Rumah sederhana di ujung gang itu tampak sepi. Pintu hanya terbuka sedikit. Aku mengetuk pelan. Seorang perempuan keluar, wajahnya kusut dan matanya sembab. Itu ibunya Nadia. Permisi, Bu. Saya, teman Nadia, ucapku ragu. Ibunya menatapku lama, lalu tersenyum getir. Temannya Nadia, ya? Maaf, Nak. Nadia nggak bisa ketemu siapa-siapa sekarang. Dia masih trauma. Aku menunduk. Saya cuma mau bilang, saya nggak akan ninggalin dia. Tolong sampaikan itu ke Nadia. Perempuan itu mengangguk pelan. Terima kasih, Nak. Doakan dia kuat, ya. Aku pulang dengan dada sesak. Jalanan terasa panjang, padahal hanya beberapa meter. Aku sadar, sejak hari itu, hidup Nadia sudah tak akan sama lagi. Di sekolah, nama Pak Raka jadi kutukan. Setiap kali disebut, murid-murid mendesis penuh benci. Guru-guru lain pun jarang membicarakannya, seolah takut ikut tercemar. Aku masih ingat hari terakhir sebelum ia resmi dipecat. Ia berdiri di halaman sekolah, dikerumuni polisi dan kepala sekolah. Beberapa murid menyorakinya, melempar botol kosong. Aku hanya bisa menatap dari kejauhan. Sesaat, mata kami bertemu. Wajahnya yang dulu selalu percaya diri kini penuh rasa malu dan ketakutan. Ia sempat ingin bicara, bibirnya bergetar. Tapi sebelum ada kata keluar, polisi menggiringnya masuk ke mobil. Suara pintu mobil menutup terasa seperti penutup bab kelam dalam hidup kami. Waktu terus berjalan. Tapi retakan itu tetap ada. Di papan tulis, di bangku kosong Nadia, dan di hati kami semua. Suatu hari, aku kembali berdiri di depan papan tulis itu. Aku menyentuh retakan di permukaannya, terasa kasar di ujung jari.
Dulu papan ini dipenuhi kata-kata motivasi, belajar itu investasi masa depan, jangan takut gagal, karena gagal adalah guru terbaik. Kini, tak ada yang berani menuliskan kalimat-kalimat semacam itu lagi. Seolah papan ini menolak jadi saksi kepalsuan. Aku menutup mata, lalu berbisik dalam hati. Ternyata, orang yang paling kami kagumi, justru yang paling pandai menyembunyikan kegelapan. Namun ada satu hal yang tak bisa kuabaikan. Dari semua kebencian, dari semua gosip, aku ingin menyimpan satu hal saja. Wajah Nadia yang pernah tersenyum padaku, meski hanya sebentar. Senyum itu bukan aib, bukan dosa, tapi tanda bahwa ia juga manusia yang ingin bahagia. Aku berjanji pada diriku sendiri, meski Nadia tak lagi di sini, aku akan tetap jadi saksi yang jujur. Aku akan selalu ingat bahwa di balik retakan papan tulis ini, ada seorang gadis yang berjuang sendirian, terjebak dalam kegelapan yang bukan salahnya. Dan mungkin, suatu hari nanti, ketika papan itu akhirnya diganti, aku akan tetap mengingat retakannya. Sebagai pengingat bahwa tidak semua yang tampak sempurna adalah kebenaran. Karena kadang, teladan hanyalah topeng, dan di balik topeng itu, tersimpan kegelapan yang lebih pekat dari yang pernah kubayangkan.